Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa kembali lagi bertemu dengan Pak Andi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah semester lalu kalian sudah belajar terkait dengan PPKN, kalian sudah menutupnya dengan pelaksanaan penilaian akhir semester, dan juga kalian kemarin sudah liburan dan juga sudah merayakan tahun baru tahun 2021. Dan harapan saya di semester baru dan juga di tahun yang baru ini dapat menjadikan semangat baru untuk kalian dalam belajar, dan juga semoga apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan, dan apa yang suatu hal yang belum tercapai di tahun 2020 bisa tercapai di tahun 2001. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita belum masuk ke materi ya. Kita hanya perkenalan materi terlebih dahulu terkait dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya untuk semester genap di kelas 11. Wow, kelas 11 yang sangat luar biasa. Baik itu yang saya ampu itu jurusan akuntansi, perkantoran, pemasaran, terus ada jurusan tambahan tata boga dan juga perhotelan. Untuk semester lalu kita sudah belajar 3 bab, dan untuk semester ini kita kembali lagi belajar 3 bab terkait dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan untuk modul, saya pakai modul ini ya teman-teman semuanya, modul pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang kalian dapatkan dari sekolah, dari perpustakaan. Ini agar kalian semuanya punya, juga kalian tidak repot fotokopi ini itu dan lain sebagainya, kita pakai ini saja ya. Dan untuk materi yang akan kita pelajari, yang pertama itu dimulai dari bab 4. Bab 4 isinya yaitu terkait dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, walaupun kita ketahui dunia ini yang kita cintai ini, yang sudah tua ini, itu damai. Damai itu menurut kita yang ada di Indonesia. Tetapi menurut teman-teman kita yang ada di luar negeri, yang ada di negara-negara konflik seperti Palestina, Iran, Irak, Israel, dan lain-lain, itu masih sangat bergejolak. Indonesia itu punya peran yang sangat aktif di dalam menjalankan perdamaian dunia. Hal tersebut juga diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Melalui apa? Melalui organisasi-organisasi, misalkan seperti PBB, ASEAN, dan lain sebagainya. Kita akan bahas organisasi-organisasi yang diikuti Indonesia dalam rangka tujuannya yaitu menjaga perdamaian dunia. Dan apakah Indonesia punya peran yang sangat penting? Punya dong, khususnya pada saat kita itu memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945, kemudian ada yang namanya Konferensi Asia Afrika, dan kemudian waktu itu hampir serentak di Asia dan juga Afrika, terutama negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang waktu itu terjajah, itu hampir semuanya merdeka. Itu karena peran Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Wah, keren sekali bukan negara kita? Kemudian bab yang kedua yang akan kita bahas yaitu terkait dengan kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan. Karena kita tahu juga dewasa ini, kemudian akhir-akhir ini, belakangan ini banyak sekali kasus-kasus ancaman yang dialami negara kesatuan Republik Indonesia di segala aspek, terutama setelah COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Sampai sekarang ekonomi masih terpuruk, kesehatan masyarakat kurang terjamin, kemudian pendidikan juga tidak, mungkin banyak yang tidak melaksanakannya dengan baik, tidak bisa sekolah karena wabah ini. Juga banyaklah ancaman-ancaman yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dan juga
untuk bab terakhir yaitu bab yang ke-6, kita besok akan membahas terkait dengan faktor pendorong dan juga faktor penghambat persatuan dan juga kesatuan. Seperti yang kalian ketahui, negara Indonesia itu merupakan negara yang sangat-sangat kompleks. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetap satu jua. Itu menandakan bahwasannya Indonesia punya keragaman suku, punya keragaman etnis, punya keragaman budaya, punya keragaman agama, dan punya keragaman yang sangat luar biasa. Di satu sisi itu merupakan suatu kebanggaan untuk kita, pemersatu untuk kita. Namun di sisi lain itu dapat menjadi sebuah ironi. Karena apa? Karena keberagaman itu pada dasarnya dapat membuat persatuan dan kesatuan kita menjadi terpecah belah. Ya sekarang lah banyak kasus-kasus yang kalau kalian lihat berita itu banyak hal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Terutama dalam hal sekarang yang sedang seksi dibicarakan yaitu terkait dengan isu agama. Karena saya pernah membaca suatu hal, apabila kamu itu sudah tidak bisa menguasai sebuah politik, menguasai sebuah pemerintahan, atau ingin menguasai orang-orang banyak, dan kamu tidak punya ide, kamu tidak punya pemikiran apa-apa, ya sudah, jualah agama, karena agama itu suatu hal yang sangat mudah untuk dijual. Makanya kita harus punya iman tersendiri, kita harus punya landasan agama tersendiri agar kita tidak terombang-ambingkan oleh politik. Karena ketika politik sudah masuk ke ranah agama atau agama sudah dibuat mainan oleh ranah politik, itu luar biasa, akan kacau negara ini. Maka terakhir nanti kita akan belajar terkait dengan perilaku yang harus kita lakukan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin itu materi yang akan kita bahas ya di semester ini. Ada 3 bab dan saya harapkan kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tidak ada tugas yang tertunda, semuanya ikut melaksanakan atau menonton video. Saya insya Allah selalu upload video setiap minggu untuk pelaksanaan pembelajaran di YouTube agar kalian lebih mudah. Tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Saya tidak pernah memberikan tugas yang banyak-banyak, 1 atau 2 nomor 1 minggu untuk 1 minggu. Kalau kalian itu rajin, kalian itu bisa melaksanakannya dengan baik setiap minggu, pasti insya Allah tidak ada seperti semester lalu yang saya kejar-kejar, si A kurang tugas ini, si B kurang tugas ini, dan bahkan sampai ada yang tidak tuntas karena penugasannya tidak lengkap. Ya, itu saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker ketika kalian keluar rumah, dan juga social distancing, ingat, dan juga semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita buat pembelajaran kali ini menyenangkan dan juga kita buat pembelajaran yang inovatif untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.